Oke, kita masuk ke celoteh Gus Miftah, tetap dengan menggunakan cinta. Tapi pesan saya satu untuk anak-anak band. Kenapa, Gus? Cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Jangan gila ya. Sobat Kepo, saya mau kasih lihat video-video ini. Pertama, adalah video teror yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Ini dia videonya. Mereka sudah pulang kepada Tuhan ke Bapa di surga. Bapa di surga, Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan Bapa. 27 November kemarin, aksi teror terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 4 orang dalam satu keluarga tewas setelah mengalami penganiayaan. Aksi yang diduga oleh kelompok yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur ini juga membakar 6 rumah warga. Ya Allah, kita lihat videonya. Yang kedua. Ya, Sobat Kepo masih ingat teror di Masjid Selandia Baru yang disiarkan langsung lewat media sosial? Kebayang nggak? Disiarkan langsung lewat media sosial. Pelaku melakukan serangan pada saat sholat jamaah. Waktu itu sholat Jumat. Hingga menewaskan 51 orang dan melukai 40 orang lainnya. Maka malam hari ini Gus Miftah ingin memberikan quote. Ingat, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Sobat Kepo, perlu disadari bahwa fenomena terorisme bukan terjadi karena suku, agama, atau ras tertentu saja. Tetapi terorisme berpotensi ada di setiap individu tanpa melihat agamanya. Dan malam hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa, yang berkompeten di dalamnya, akan membahas lebih lanjut terkait dengan terorisme. Siapa beliaunya? Kita lihat profilnya berikut ini. Jaga kesehatan, jangan lupa. Bravo Polri. Konsolidasi keluarga yang selama ini nggak punya data. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Ilmunya agak kurang, masih cetek, langsung tergiur. Kayak tadi, mati syahid, masuk surga. Kita sambut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam. Monggo Jenderal, terima kasih hadirnya. Matur suwun. Terima kasih Gus. Jadi kalau Pak Boy Rafli itu pangkatnya Komjen, Komisaris Jenderal. Kalau Gus Miftah ini AKBP. Apa itu? Aku kiainya Bapak Polisi. Wah. Begitu beliau hadir kan, subhanallah. Jakarta itu panas. Tapi lihat Pak Boy jadi adem. Jadi di atas jenderal tuh ya? Di atas jenderal. Sehat Pak Boy? Alhamdulillah Gus. Terima kasih hadirnya di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Pak Boy, kita akan bicara yang hangat-hangat dulu nih. Kemarin akhir November terjadi teror di Sigi, Sulawesi Tengah. Bagaimana perkembangannya Jenderal? Sampai hari ini?
Pertama tentu kita semua mengutuk tindakan kekerasan seperti yang dilakukan itu, dan sebenarnya upaya pemburuan terhadap jaringan terorisme yang ada di Poso itu sudah berjalan sekitar 7 tahun lebih ya. 7 tahun 7 lebih. tahun. Awal mulanya mereka kan sampai hampir 100 jumlahnya. Jumlah personilnya. Ya, karena ketika mereka memulai pelatihan itu, mereka mengundang dari berbagai daerah untuk bergabung dengan mendirikan lokasi pelatihan di kawasan Gunung Biru dan berpindah-pindah. Berpindah lokasi? Berpindah-pindah. Nah, perjalanan waktu dari proses penegakan hukum yang berjalan secara bertahap, satu persatu dilakukan penangkapan, penindakan, dan bahkan dilumpuhkan dengan senjata api. Senjata api. Termasuk pimpinan mereka pada tahun 2016, yaitu yang bernama Santoso. Santoso. Meninggal jenderal ya? Iya, benar. Pada 2016. Kemudian di tahun 2020 ini setidak-tidaknya sekitar 13 sih. Berhasil juga telah dilakukan penindakan, penangkapan, dan hari ini dari hasil identifikasi kita itu hanya sekitar 11 di antara mereka yang tersisa, dan Tinggal 11 anggota dari mereka. 11 yang diidentifikasi dari sejumlah daftar pencarian orang yang pernah kita rilis. Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Polri telah membentuk yang disebut sebagai Satuan Tugas yang dinamakan dengan sandi Operasi Tinombala. Misalnya hati-hati, nama kamu ada di DPO. Ada ya? Warung sebelah belum bayar. Utang ya? Utang ya. Masih Pak Boy kan daftar. pernah mengatakan teror yang dilakukan ini oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Iya, Ya kan? iya. Dilakukan karena mereka telah kekurangan logistik. Ini artinya logistik mereka semakin berkurang. Benar. Jadi ketika awal berdiri, mereka di sana memulai ya, 2011 itu, support dari lingkungan masyarakat yang berada di sekitar kawasan itu cukup tinggi. Artinya mereka dengan mudah membawa logistik dari bawah ke atas. Karena untuk bertahan hidup di kawasan hutan itu kan tidak hanya bisa menggunakan dengan Yang ada di hutan yang ya? hutan. Mereka bawa logistik, namun lambat laun para pelakunya yang berstatus sebagai kurir dan bahkan ada yang berstatus sebagai istri, seperti istrinya Santoso, istri Ali Kalora, Terlibat langsung. terlibat langsung ikut dan ikut membantu dalam distribusi logistik. Iya. Dan sudah dilakukan penangkapan semuanya. Sehingga hari ini mereka sangat minim dukungan. Tapi ada kemungkinan mereka menyerang kembali, Jenderal. Yang 11 orang ini. Ada kemungkinan menyerang kembali. Nah saat ini mereka dalam posisi sembunyi. Dalam artian Tertekan mereka ya. pasti mereka merasa dipersempit ruang geraknya dengan mobilitas dari tim satuan tugas yang perlu diwaspadai nanti ketika mereka habis lagi logistiknya. Cari-cari lagi Karena kan ya. kemarin termasuk mencari makan itu, melakukan oke. penyerangan di Sigi itu. Saya sebenarnya kurang tertarik ya, apa pemahaman yang salah terhadap bahasa mujahidin. Mujahid itu kan orang yang bersungguh-sungguh, berjihad. Artinya kayak anak-anak K-pop band ini, kamu datang ke sini niatnya untuk menafkahi keluarga, itu jihad loh. Itu artinya tahu-tahu kok misal mati kelelekan mic itu sahid loh mati. Itu sahid. Jangan Gus. Kalau kelompok Mujahidin Indonesia Timur hanya tinggal 11 orang. Mengapa Jenderal kok susah banget kelihatannya menghabisi yang 11 orang ini? Kendalanya di mana sih? Pertama mereka ini selama bertahun-tahun melakukan pelatihan teror di kawasan hutan dan berpindah-pindah. Jadi selama bertahun-tahun ini fisik mereka adaptasi dengan suasana hutan itu terbangun. Dan mereka Sehingga menguasai medan ya? sangat menguasai. Jadi mungkin dari sudut-sudut di sebelah sisi selatan, utara, timur mereka ini sangat paham. Dan dia bahkan bisa mengintip pergerakan Dari satuan tugas. satuan tugas. Artinya mereka bisa melihat kita, kita belum tentu bisa melihat mereka. Iya. Wah, demit itu berarti. Sobat Gemo, akibat peristiwa yang terjadi di Sigi, ada pihak yang mengatakan BNPT gagal dalam menghalau teroris di Indonesia. Apakah benar seperti itu? Kita akan kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah setelah jeda iklan berikut ini.